Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita kembali lagi di mata kuliah struktur data. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana penerapan dari konsep dan teori dari video yang dipelajari sebelumnya mengenai double linked list. Ya, kemarin kita sudah belajar atau di video sebelumnya mengenai apa perbedaan single linked list dan double linked list. Nah, sekarang kita akan langsung saja mempraktekkan apa yang ada di teori, yaitu mengenai double linked list yang ada di sini ya, untuk menjadi codingan yang bisa kita gunakan di penerapannya sehingga bisa bermanfaat untuk penyimpanan data dengan data-data yang saling terkait sampai membentuk links. Nah, di sini ya, bahwa harus diingat linked list itu terdiri dari satu node-nya itu terdiri dari next dan previous ya. Next dan previous. Nah, maka dari itu kita harus deklarasi seperti ini. Nah, ini saya sudah latihan ya untuk mencobanya dan nanti kita akan satu persatu membedahnya. Ini saya buat lagi DLL versi kedua ya, atau yang saat ini kita demokan. Yang pertama kali harus kalian lakukan adalah ini dulu ya. Ini biar bisa clear screen ya, biar lebih enak terminalnya. Nah, ini kita bikin class node, di mana kita bikin inisialisasi ya, bikin node ya, inisialisasinya itu adalah sebuah atribut yang mempunyai data ya, atau satu node ini mempunyai data next node dan previous node. Nah, ini sudah sesuai nih. Bahwa setiap node ini ya, setiap node ini class node yang nantinya akan kita buat objek satu persatunya, dia harus terdiri dari data next node dan previous node. Dan selanjutnya di sini, nah ini, di sini kita bikin fungsi-fungsi ya, gunanya untuk set next ya, get next, set previous, get previous. Nah, di sini fungsinya itu kalau misalnya kita terapkan ya, nah, kita kalau misalkan menggunakan ini di dalam fungsinya class node, kita bisa set atau memberikan nilai pada next node untuk setiap node. Atau di sini set previous atau previous ya pointer di dalam setiap node. Dan di sini untuk mendapatkan node setelahnya ya. Dan ini untuk mendapatkan node setelahnya juga, sebelumnya juga gitu. Jadi biar geser-gesernya tuh enak. Nah, habis itu kalau udah selesai bikin ini, kita mencoba untuk satu fungsi ya, menambahkan data di depan. Nah, ini ya sudah dijelaskan logikanya bahwa kalau misalkan menambahkan data di depan itu adalah yang pertama yang previousnya dari head sebelumnya menuju ke node baru. Ya ini ya. Previous dari head sebelumnya berarti angka 10 ini ya. Menuju ke ini ya, menuju ke node baru. Lalu next dari node baru ya. Node barunya itu kan berarti 5. Berarti sini harus menuju ke head sebelumnya. Di sini kan head ya. Yang sebelumnya. Maka 10 dan head menuju ke node baru. Nah, kita langsung aja menerapkannya ya. Di sini saya bikin kelas linked list ya. Dimana kalau misalkan dalam linked list itu harus terdiri dari head dan tail. Begitu juga dengan kelas node ya. Yaitu terdiri dari data, next node, dan previous node. Kalau linked list itu sekali lagi harus terdiri dari head dan tail ya. Ini ya. Ini atributnya itu untuk mengset nilai gitu. Nah, ini untuk tambah di depan. Coba ya. Nah, di sini untuk tambah depan, yang pertama inisialisasi node baru. Jadi node baru ini masuk sini. Misalkan tadi 5 masuk sini. Nah, ini kalau misalkan head-nya itu non atau tidak ada data sama sekali, maka ini akan otomatis node 5 ini akan menjadi head dan tail. Ini dia manggil ke sini. Ini. Class node ini ya, dia bikin objek baru. Nah, kalau misalkan ada ya, new node ya, new node ini next-nya ya, set next-nya, pointer next-nya ya, setelahnya. Berarti kalau kita lihat di sini, ini ya, next dari ini ya, dari node baru.
menuju save head, ya artinya head yang sebelumnya yaitu 10. Nah, kalau misalkan save head ini, set previous ya, berarti head yang tadi ya, angka 10 gitu ya, nilai sebelumnya atau set previousnya atau pointer sebelumnya ini menuju ke node baru atau 5. Nah, habis itu, ya ini, dia setkan ke new node ya. Jadi dia tuh menggunakan ini, new set next ya di sini. Habis itu save head di sini, sama dengan new node ya, karena kalau misalnya tambah di depan itu headnya berubah ya. Yang tadinya di sini misalkan contohnya adalah 10 menjadi 5 karena dia yang posisinya paling depan. Nah, untuk dicoba ya, dicoba paling enak sih tambahkan ini dulu ya, show data ya. Show data ini untuk menunjukkan semua data atau node ya yang sudah tersimpan. Ini ya. Saya kasihkan ini ya untuk petunjuknya. Terus nah ini. Ini hanya ngeprint aja si node dan next node-nya gitu. Yang previousnya nggak usah, nanti malah double-double. Oke, habis itu kita bikin satu, nah ini. Main fungsi ya. Ini. Oke ya. Coba dulu aja. Oh iya, saya belum ngasih nih. Ya, biar yang di run itu adalah ini sebagai pusat fungsi dari file ini atau aplikasi ini. Bentar. Linked list. Oh, ini masih masuk di linked list ya. Sorry. Ini ya. Misalkan kita pertama tambah 2. Ditambah depannya itu 3, tambah depannya 120. Maka jadi ini 120, 3, 2. Nah, ini ya. Ini kalian bisa lihat ini previousnya 0 ya. 0 ya atau non. Artinya dia tuh head. Nah, ini kalau misalkan yang ini, yang 2, dia kan set next-nya itu kan tidak ke angka mana-mana. Maka dia itu tail. Nah, kalau 3, dia bukan head dan bukan tail. Karena apa? Dia ini previousnya atau sebelumnya menuju ke 120, dan node 3 ini next-nya itu menuju ke 2. Gitu, jadi mudah ya. Nah, oke, setelah itu ada menampilkan data. Nah, ini ya untuk menampilkan data preview dan next. Data previous, next, dan dari node. Ini untuk ngecek ya, apakah node itu betul-betul sudah terbuat atau belum. Dan setiap node itu sudah ada previousnya dan next-nya atau belum. Maka ini kita coba pakai codingan ini. Nah, ini ya, saya kasih fungsi namanya temukan ya. So, data, oke. Ini temukan misalkan, saya pengen ngetes nih, saya temukan yang 3D ya, yang 3. 3 itu berarti harusnya datanya 3 ya, karena di sini itu, karena datanya itu ditampilkan, previousnya juga ditampilkan, lalu get text-nya ditampilkan dengan get data ini. Ya. Coba. Nah, ini ya. Current data 3, ya, atau data yang kita cari 3, previousnya 120, dan next current datanya adalah 2, sudah sesuai ya. Nah, tapi kalau misalnya kita coba 2 itu berarti harusnya current datanya 2, previousnya itu nggak ada karena, 2 itu berarti ini ya, previousnya ada yaitu 3, next current datanya, next-nya itu berarti harusnya non atau tidak ada. Coba ya kita tes. Nah, next current data is non, ya, artinya tidak ada gitu. Nah, ini untuk ngetes ya, jadi biar kalian itu lebih percaya bahwa codingan ini tuh bekerja gitu. Kadang kalau misalkan saya ngoding pun, saya selalu ada log-log kayak gini ya, untuk mengecek codingan. Oke, habis itu, oh ya, kalau misalkan tidak ada ya, kalau misalkan tidak ada ya berarti biasanya nggak ada sih, nggak ditampilkan apa-apa. Ya, dia nggak nampilkan apa-apa. Saya belum bikin kondisi untuk ini. Oke, setelah itu berarti menambahkan data di belakang.
menambahkan data di belakang. Nah ini, kita kopikan aja dulu, menambahkan data di belakang. Nah ini ya. Ini kalau misalnya nggak ada seperti biasa, data akan masuk menjadi data baru ya. Dan data baru itu menjadi head dan tail. Tapi kalau misalnya sudah ada, nah ini kita tes ya, pakai data, nah ini, temukan, tambah data di belakang. Nah ini. Kita pakai ini aja, biar lebih cepat. Ini kita hapus. Ini ya, tambah data di belakang. Artinya, 7 ini akan menjadi angka yang di belakangnya 7. Di belakangnya 2. Karena apa? Di sini sudah ada kondisinya tambah di belakang, bahwa pertama, new node ya, 7 ini, ya pertama 7 akan menjadi node ya, dengan menggunakan kelas node ini. Nah, habis itu new node ini set previousnya menuju ke 2. Ya, atau set tel ya, kan telnya kan 2 ini. Habis itu set tel, set text-nya kan aslinya non tuh. Nah ini set text-nya non, terus menjadi ke arah new node, artinya ke 7 ini ya, 7 ini. Udah, habis itu telnya kan masih di 2, maka dengan kodekan ini, 7 itu akan menjadi tel. Gitu ya. Ini akan menjadi tel, karena set telnya itu yang tadinya 2 sama dengan diganti dengan new node-nya. Maka kalau kita print sama dengan, ya ini ya, 7 akan menjadi di belakangnya ini. Kita tes di sini. Ya 7 karena previousnya kedua, next current-nya tidak ada. Coba kita tes yang 2. Jangan-jangan ini 2, harusnya sih next current-nya itu ke 7, bukan ke non lagi. Karena sebelumnya kan kita tes 2, mana ya, kita tes 2, mana. Nah ini 2, ya. Loh. 2 itu, nah next current-nya tidak ada karena dia itu tel. Nah ini harusnya dia ke 7, karena dia sudah bukan tel lagi. Dan sesuai. Oke ya, mudah ya. Nah kita langsung aja di ini aja, ke data belakang, habis itu, nah ini menghapus data di belakang. Jadi kalau misalnya menghapus data di belakang itu simple, yang mana telnya dari dicari dulu. Kalau udah kalau udah jangan langsung dihapus ya. Yang previous dari tel ini kita harus setkan bahwa next-nya itu adalah sama dengan yang ini ya. Sama dengan dari set next-nya dari telnya itu. Habis itu baru set telnya itu sama dengan sebelum not tel gitu. Oke, delete di belakang ini. Nah, udah ya. Oke, ini ya, ini untuk menemukan di mana current node, next node ya, is not known ya. Akan looping. Kalau misalkan itu intinya untuk menemukan node yang sebelumnya dari tel gitu ya ini. Nah, kalau ditemukan, nah ini current node, next node-nya itu adalah save tel next node. Artinya ini yang angka mana nih tadi? Yang ini akan dibikin non ya, aslinya 30 jadi non. Habis itu save tel sama current node. Udah, itu aja sih. Terus kita coba. Delete di belakang. Harusnya delete di belakang dulu nih. Di depan ini. Balik ya. Kasihan. Oke, kita coba. Ini ya. Delete di belakang. Nah ini. Kita langsung teskan dengan 2-nya. 7-nya hilang ya. Nah 2 ini kita tes. Previous current-nya 3 dan next-nya itu aslinya 7 ya. Ini aslinya 7 sebelumnya. Jadi tidak ada. Itu ya. Jadi cukup simple ya. Cukup simple. Terus habis itu hapus data di depan. Ini pref dari node setelah head diganti, ini dulu diganti, yaitu pref dari node head. Jadi ciri head ingat ya, bahwa node head itu previousnya adalah non ya, atau null. Lalu pindahkan save head sama dengan node setelah head. Jadi cukup simpel ini mah. Delete di depan.
Nah, ini ya, save head, next node, set preview. Nah, ini tuh sampai sini ya. Kalau misalnya bingung, ini tuh intinya node setelah save head gitu. Terus kita set previous-nya, artinya di sininya. Di ini ya. Di ini previous dari 10 ini sama dengan atau di set head previous node ya. Kita samakan dengan ini. Habis itu save head-nya ganti save head next node atau node setelah head gitu. Nah, ini berarti kalau yang sekarang 120, 32, harusnya tinggal 32 aja. Oke, 120 hilang ya. Terus kita tes tiganya, bahwa previousnya hilang, dan sekarang next current data dari 3 itu adalah 2 ke sini ya. Jadi sejauh ini masih mudah. Nah, ini yang agak challenging ya, agak mungkin sedikit menganalisa lagi. Bahwa di sini stepnya agak lumayan banyak. Yang pertama dia akan menambahkan data setelah 20. Misalkan yang diisi adalah 25. Kita copy paste dulu aja yang di sini. Ini sebetulnya saya juga buatnya gampang ya, mudah ya. Karena tinggal ngubah-ngubah aja dari yang single linked list yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, masukkan data yang ingin Anda tambahkan sesudah. Berarti yang pertama, pasti dia nanyain sih. Tambah di belakang sebelum. Sudah ya? Mana sih sudah? Setelah. Nih, ini buat tes jadi masih di komen keadaannya. Mana? Oke. Ini ya. Setelah 2. Berarti setelah angka 2 di sini akan saya tambahkan seharusnya setelah angka 3 aja ya. Lebih enak sangat yang 3. Misalkan 40. Ini jadinya 342. Nah, ini kalau misalkan kita tambahkan temukan data 40 ya. Kita untuk ngetes nih apakah relasinya udah sesuai. Jadi kalian juga jangan tertipu dengan tampilan juga ya, tapi kita harus benar-benar note itu sudah terstruktur dengan baik dengan previous dan next-nya atau enggak, dan untuk note-note yang lainnya juga. Karena yang ada di tampilan itu belum tentu ya, makanya saya sering ngetesnya tuh pakai temukan ini. Coba ya, ini 40 ya, harusnya kalau 40 ini previous-nya 3 dan next-nya itu 2. Saya temukan. Bentar. Tambah 40. Oh, tidak bisa ya. Coba ini kita ganti setelah angka 3. Berarti kita coba 3-nya dulu aja. Kayaknya ada kesalahan ini. Harusnya sih muncul dia. Save temukan 3. Tapi dia itu nggak kedetek setelah 3. Coba ini misalkan kita komen aja ya. Objek 1 sama dengan 40 ya. Jadi nggak usah ditanyakan, langsung aja. Ini berarti 3, oke. 10. Nah ini, oh iya. Ini ya. Jadi current data 3, previous current datanya is none, next-nya 40, betul ya. Lalu kita ganti menjadi 2. 2, current data 2, previous-nya 40, next-nya itu 0 ya, betul karena di itu tel. Coba kita 40 sendiri ya.
Ini 40, previousnya 3, dan next area-nya 2. Jadi logikanya itu pertama gini. Pertama, inputan 40 ini ya, dijadikan node baru. Habis itu new node ini set next-nya dulu. Yang tadinya ini nih. 40 set next-nya itu adalah 2. Kenapa 2? Karena current ya. Jadi dia itu ngelooping ya. Karena kan dia sesudah atau setelah 3. Maka dia kita set setelah 3 ya. Setelah 3 itu 2. Maka 2 itu menjadi set next-nya dari 40. Nah terus ya kita selesai dulu nih next sama previous dari new node-nya itu. Nah, ini set previous-nya itu menuju ke current ya, karena dia itu kan searching itu. Dan yang ditemukan adalah 3 ini. Akhirnya ini previous-nya 3. Nah, habis itu dari current ini kan dia 3 ini masih terhubung ke 2, 2 masih terhubung ke 3. Maka kita coba dulu nih current next node set previous ya, berarti 2-nya ini menjadi ke new node ya, bukan ke 3 lagi. Berarti artinya ke 40. Habis itu current-nya ya, current atau 3 ini set next-nya itu menuju ke new node, bukan ke 2 lagi, atau ke 40. Itu ya, ini untuk next-next ini. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Kita lanjut ke mana nih? Oh iya, di tengah lagi, tapi ini untuk data yang sebelumnya. Nah, ini di single English itu kan nggak ada, karena node itu hanya next saja gitu ya. Tapi kalau misalkan double English, ada setelah, ada sebelumnya, atau ada next, ada previous, maka dia akan menambahkan data di sebelum 20 atau di sini untuk menambahkan data 25. Di sini contohnya kita misalkan kita tambahin dulu aja di sini. Oke, sebelum. Nah, ini kita tambahkan lagi data misalkan sebelum 2 ya. Berarti di sini sebelum 2 antara 2 dan 40. Dan yang diisi misalkan 11. Oke ya, berarti benar ya. Setelah sebelum 2 artinya sebelum 2 di antara 40 dan 20 di antara 40 dan 2. Dan di sini sudah terisi ya, di antara 40 dan 2 ada 111. Nah, sekarang kita tes lagi ya, save temukan. Oke ya, di sini ya diisi berarti tadi. Oke. Ini kayaknya kalau misalkan dinamis itu agak susah ya. Karena dia itu mungkin di sini string. Cuman kita coba yang pakai yang statis itu ya, atau yang manual gini. 111. Oke, kita coba jalankan lagi. Dan nah ini betul ya. Sebelum 111 ada 40 dan setelah 111 ada 2 gitu. Kalau misalkan kalian pengen yakin lagi ya, biasanya saya tuh ngetesnya gini juga nih. Buat ngetes ya, apakah 40 sama 2 ini sudah terputus atau belum, dan 40 harusnya hubungannya ke 111 sebagai next, dan 2 sudah terputus dengan 40, dan seharusnya 2 ini terhubung dengan 111 dengan previousnya 2 menuju ke 111. Nah, sekarang kita akan coba 40 sini, dan ini 2. Oke, kita coba ya. Oke ya. Kita coba, berarti di sini 40 ya, 40 karena previousnya 3, oke betul. Nah, sekarang 111, betul ya. Nah, ini 2, previousnya adalah 111, dan harusnya next-nya itu adalah non. Oke ya, cukup mudah. Sebetulnya saya hanya memodifikasi aja dari dari single English ya, ini dari single English saya modifikasi aja. Dan kalau misalkan kalian nanya, Pak, kok kayaknya ribet ya Pak untuk membuat seperti itu sendiri, kalau misalkan diajarin mungkin bisa, tapi kalau misalnya bikin sendiri mungkin agak susah atau gimana. Sebetulnya kalau kalian pengen ngoding yang penuh dengan logika, algoritma, atau mungkin mengenai struktur data, penataan data seperti ini, kalian tuh paling enak dari teorinya dulu, dari konsepnya, dari algoritmanya. Karena saya jujur sebelum bikin coding ini saya ini dulu ya, mainan ini dulu. Karena apa? Ini untuk menggambarkan logikanya. Bahkan saya gambar-gambar dulu seperti ini gitu ya. Saya sebetulnya pengennya sih pakai kertas sebelumnya waktu itu. Cuman karena nggak ada, saya pakainya di PowerPoint kayak gini, langsung dibuat aja lah.
buat bikin apa namanya, bikin materi sekalian. Saya sih gitu. Dan kalau misalnya diilustrasikan dan di step by step atau next by step-nya kayak gini ya, kita buat seperti ini, maka itu lebih mudah ketimbang kalian itu langsung ngoding seperti ini. Jujur kalau misalkan langsung ngoding seperti ini, saya pun bingung gitu. Paling enak itu satu-satu gitu ya, per tulisannya ini per step by step-nya gitu, sambil digambarkan itu diilustrasiin. Jadi lebih gampang sih. Dan ini ibaratnya saya bikin PPT itu sekalian bikin logika dari codingannya. Setelah udah bikin, udah jadi PowerPoint-nya, udah jadi gambar-gambar seperti ini, ya nggak harus sebagus ini sih ya, sedetail ini, karena ini untuk kebutuhan PowerPoint ya, untuk pengajaran. Habis itu baru deh kalian implementasiin dari codingan itu. Dan harus dites satu-satu fungsi by fungsinya ya, jangan langsungan kalian codingan, bikin teorinya semua, langsung dites enggak. Kalau saya itu lebih seneng bikin satu fungsi dulu, misalkan notnya ini dulu ya, bisa enggak. Fungsi tambah depannya dulu diselesaikan dulu, terus dites pakai show data, terus menunjukkan notnya, previousnya, next notnya gitu. Kalau udah bisa itu semua satu-satu sih, lebih enak kayak gitu. Karena orang itu butuh sesuatu hal yang mudah dulu untuk dipelajari dan dikerjakan ketimbang langsung yang sulit. Mungkin begitu ya pesan dari saya, dan mudah-mudahan cukup jelas, cukup bisa dipahami. Kalau misalkan ada pertanyaan seperti biasa, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar, atau mungkin langsung di grup WhatsApp, atau kalian bisa menanyakan saya di sosial media saya, di WhatsApp pribadi saya, atau mungkin di Instagram. Dan mungkin segitu aja ya, mudah-mudahan cukup jelas tentang double English ini yang non-linear. Kalau misalkan kalian pengen yang linear, ya artinya head sama tail itu nggak ada, tapi langsung kayak muter gitu ya. Yang head itu nyambung ke tail nyambung ke head, dan sebagainya gitu. Itu mudah-mudahan cukup jelas, dan saya pamit dulu, undur diri. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.